Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Lebak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Sukmawati Febrianti dari SDN 2 Lebak Besi. Saya Ali Ridho dari SDN 1 Lebak Besi. Saya Cici Dahlia dari SMPN 8 Satap 8 Banjarsari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kak. Bagaimana kabarnya Bu Cici hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini Bu. Baiklah, hari ini kita akan praktek coaching. Di sini saya akan melihat Ibu ya, yang saya sebagai pengamat praktek coaching, Bu Cici dan Bu Sukma ya. Hari ini saya bertindak sebagai observer, pengamat, dan praktek coaching yang sama-sama telah kita ketahui melalui teknik TIRTA Bu ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih Bu yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Kompetensi apa yang ingin Ibu Cici akan melaksanakan pada praktek coaching ini? Kompetensi coaching yang saya harapkan yaitu saya akan berupaya untuk hadir secara penuh pada saat kegiatan coaching. Kompetensi yang mana yang secara aktif atau spesifik yang Bu Cici akan lakukan? Kompetensi yang saya harapkan yaitu secara aktif dan spesifik, mendengarkan secara aktif kepada si coaching. Terus bagaimana si coaching ini dapat menerapkan rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan kepada kesempatan kali ini. Apa indikator dari tercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Cici inginkan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian dari coaching kali ini yaitu bagaimana saya dapat menemukan solusi atas permasalahan coaching yang dihadapi. Coaching menemukan sendiri solusi dan permasalahan dia sendiri. Selesai pertanyaan saya Bu ya dari kegiatan pra-observasi kali ini. Silakan Bu Cici dan Bu Sukma melakukan coaching Bu. Saya akan mengamati sesuai dengan alur TIRTA Bu ya. Baik Pak, saya akan melakukan praktek coaching dengan Bu Sukma. Langsung aja Pak, kita tek. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Cici. Selamat siang Bu Sukma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik sekali Bu. Bagaimana dengan Ibu Cici? Alhamdulillah baik dan sehat. Katanya Ibu mau ngobrol dengan saya ya, mau menyampaikan apa ya Pak? Bu, silakan Ibu menyampaikan sesuatu yang ingin Ibu ceritakan. Oh iya, terima kasih Bu. Begini Bu, sebenarnya setelah kita belajar di beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 4 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian karena guru-guru satu sekolah saya belum tertarik untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, topik yang sangat menarik ya Bu. Saya hanya memiliki waktu kira-kira 15-20 menit untuk mendiskusikan masalah ini ya Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dalam diskusi kali ini? Tentu saja saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan kedua rekan saya sesama sekolah matematika mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, identifikasi, dan rencana. Oh begitu ya Bu, luar biasa sekali ini Bu Sukma ya. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda.
Tapi Ibu merasa hasil pemahaman siswa belum optimal ya Bu ya. Nah, kemudian ini apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya ya Bu? Jadi mungkin ada 3 hal ya Bu, terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana cara agar rekan sekolah saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Di sini Bu Sukma memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pertama, terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi dengan rekan sekolah ya Bu ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang ingin Ibu capai dalam di dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu berlangsung, sudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan Bu, dari kelas 4, 5, dan juga 6. Alhamdulillah Bu ya, saya salut dan mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan oleh semua tingkatan Bu? Sebetulnya saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka Bu. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu saya juga sudah mendiskusikan hal ini di MBM. Sebetulnya Bu, saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga sudah membuat LKPD berdasarkan pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu juga saya sudah mendiskusikan hal ini di KKG, tingkat sekolah dasar. Mantap sekali Bu. Alhamdulillah ya Bu. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa sih yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya. Alhamdulillah Bu, saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, rekan satu sekolahan, dan beberapa teman sejawat. Bagus ya Bu ya, Ibu sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan sejawat supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Kami mengalami sedikit kendala sih Bu, karena jika yang diajak berkolaborasi tidak optimal, maka kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas 4 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 4, 5, dan 6, harapan Ibu ke depannya seperti apa Bu? Tentu saja saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu, pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Alhamdulillah ya Bu ya, kebetulan waktu kita sudah habis ya Bu ya. Saya sangat senang karena Bu Sukma bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi kali ini. Terima kasih Bu Sukma, saya tunggu kabarnya lagi. Ya, terima kasih juga atas waktunya Ibu Cici. Luar biasa Ibu, mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu semakin senang dan sukses selalu. Sama-sama Bu Sukma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya beda sama yang di print ya nak. See you next time. Ini. See you next time. Iya, see you next time.
Alhamdulillah Bu Cici dan Bu Sukma sudah mempraktekkan coaching dengan baik. Saya sudah melihat alur cerita di dalamnya dan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak sudah pada muncul. Kemudian dari kegiatan akhir observasi ini ada pertanyaan Bu ya. Indikator apakah dari hasil praktek coaching kali ini yang Ibu Cici lakukan dan Bu Sukma? Indikator keberhasilan dari coaching kali ini adalah bagaimana si coach dapat melaksanakan rencana aksi yang sudah direncanakan tadi, Pak. Oke. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan? Tujuan saya ingin jadi pendengar yang baik dan aktif dalam berdiskusi. Saya juga ingin meningkatkan keterampilan saya bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Dan dari kegiatan coaching tadi, kami melakukan serta mengajukan pertanyaan dan dapat menghadirkan diri secara penuh. Baik Bu Cici, memang ya Bu Cici, ketika kita sudah dapat menghadirkan dari diri secara penuh dalam diskusi ini, maka kita akan menjadi pendengar yang aktif dan tidak mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coach dapat menggali, menemukan sendiri atas permasalahan yang dia hadapi. Sebenarnya dia sudah memiliki, namun terpikir karena Bu Cici maka perlu arahan pemantik dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Keterampilan seperti itulah yang kita harapkan dari praktek coaching kali ini Bu ya. Nah, baik, terima kasih Bu Cici dan Bu Sukma ya atas kesempatan kali ini. Saya sangat bangga Bu ya menjadi observer. Praktek coaching kali ini adalah pengalaman yang berharga bagi saya untuk kita semua untuk mempraktekkan coaching baik ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Akhirnya dengan diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.